Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Fida Haliza. NIM saya 171410053. Kelas B semester 6 jurusan Ekonomi Syariah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian akhir semester saya, mata kuliah Manajemen Perbankan. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, jawabannya yaitu untuk analisis pemberian kredit itu analisis 5C. 5C itu artinya akronim dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Jadi kalau nasabah bisa memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa dipastikan nasabah tersebut bisa mudah untuk mengakses kredit bank. Ada 5 prinsip 5C, saya akan jabarkan satu-satu, yaitu pertama adalah karakter. Karakter ini bisa dilihat dari wawancara antara customer service dengan nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakangnya, kebiasaan hidupnya, pola hidupnya. Nah, dari karakter ini kita bisa menilai calon nasabah kita supaya apakah ini bisa dipercaya atau tidak dalam menjalani kerjasama bank. Yang kedua yaitu capacity. Capacity ini adalah yang menilai di mana nasabah dari kemampuan nasabahnya dalam menjalankan keuangan yang ada pada usaha yang dimilikinya, di mana prinsip ini bisa menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah kepada bank. Yang ketiga yaitu kapasital. Kapasital itu adalah terkait dengan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki. Jadi nasabah ini dilihat kondisi asetnya dan kekayaannya, khususnya untuk nasabah yang mempunyai sebuah usaha. Yang keempat yaitu condition. Condition ini adalah prinsip yang dimana dipengaruhi oleh faktor luar dari pihak bank atau nasabah, dimana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro atau makro. Sedangkan pihak bank menghadapi permasalahan yang sama, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan bank. Yang terakhir yaitu kolateral. Jadi prinsip ini sangat perlu diperhatikan, khususnya bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat mengembalikan kewajibannya, peminjaman uang pinjamannya kepada pihak bank. Kemudian ada prinsip 7P. 7P ini yaitu yang pertama adalah personality. Personality itu yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya kepada bank. Kriteria ini mirip dengan karakter, yaitu yang di prinsip 5C tadi. Yang kedua yaitu adalah party. Party ini maksudnya bagaimana calon peminjam ini dimasukkan ke dalam beberapa golongan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya para bank mengklasifikasi nasabah itu berdasarkan modalnya, kepribadian, dan loyalitas, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu purpose. Purpose ini adalah tujuan nasabah untuk mengajukan pinjaman kepada bank. Biasanya bank ini menanyakan perihal apa tujuan nasabah untuk mengajukan pinjaman. Biasanya nasabah mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau investasi, biaya pendidikan, atau sekadar konsumtif saja. Keempat yaitu prospek. Prospek ini yaitu bagaimana prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah ini berjalan baik atau tidak. Biasanya prospek ini dijalankan untuk khususnya para calon nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha untuk mengajukan modal usahanya atau bisnis yang sedang dikelolanya. Jadi dengan melihat prospeknya baik atau tidak, maka bank juga bisa
memperkirakan bagaimana calon nasabah bisa mengembalikan kewajibannya kepada bank. Kelima yaitu adalah payment. Payment ini adalah bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan membayar kewajiban calon nasabah kepada bank. Prinsip ini dilihat dari sumber pendapatan, kelancaran usahanya, serta prospek yang usaha yang dijalankan. Ini masih berhubungan dengan yang poin keempat tadi. Yang keenam yaitu adalah profitability, yaitu dimana pihak bank melihat bagaimana si kemampuan calon peminjam. Nah, di sini calon peminjam ini bisa tidaknya menghasilkan keuntungan atau laba. Seperti yang poin kelima dan keempat itu dikhususkan untuk para calon nasabah yang berprofesi sebagai pengusaha atau wirausaha. Yang terakhir yaitu adalah protection. Protection ini adalah mengacu pada jaminan aset yang dipunyai oleh sang calon peminjam ini. Jaminannya bisa berupa barang seperti rumah atau perusahaan, atau jaminan asuransi yang dimiliki oleh para nasabah. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah aspek hukum. Aspek hukum ini adalah mengkaji hukum, ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Aspek hukum ini bertujuan untuk menganalisis legalitas usahanya yang akan dijalankan. Kedua yaitu aspek pasar. Aspek pasar ini kita bisa mempelajari tentang permintaan, penawaran, harga pasar, program penjualan, program pemasaran, marketing mix, dan siklus kehidupan produk. Lalu bagaimana penjualannya dan market share-nya. Yang ketiga yaitu adalah aspek keuangan. Aspek keuangan ini merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan secara keseluruhan perusahaan. Keempat yaitu adalah aspek teknis atau operasi, yaitu untuk menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letaknya, penyusunan peralatan pabrik dan proses produksinya, termasuk pemilihan teknologinya. Kemudian aspek manajemen. Aspek manajemen ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan dan implementasi bisnis ini bisa dapat direncanakan atau dilaksanakan, sehingga bisnis ini bisa dikatakan layak atau tidaknya. Kemudian ada aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini studi yang menitik beratkan pada keuntungan yang secara otomatis dan orientasi tidak pada laba atau sosial. Kemudian AMDAL. AMDAL ini artinya adalah analisis dampak lingkungan. Lingkungan hidup ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum kita menjalankan bisnis atau usaha. Jadi mungkin itu saja jawaban nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Pertanyaan kedua, yaitu Halisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta, pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapa jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Halisa selama jangka waktu 3 bulan. Jadi kita langsung penghitungan. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, ini jawabannya kita ketahui dulu. Jumlah depositnya adalah 300 juta rupiah, kemudian bunga yang telah disepakatinya 10%, kemudian pajaknya 15%. Jadi bunga yang didapat adalah bunga 10. Untuk mengetahuinya kita hitung dulu.
10% bunga dikali 300 juta dikali 1 ini adalah per 1 bulan, kemudian dikali 12 ini adalah tahunnya, dalam konversi bulan ke tahun. Kemudian hasilnya adalah Rp2.500.000. Kemudian untuk pajaknya adalah 15% dikali hasil yang tadi, yang bunga ini 2.500.000, hasilnya adalah 375.000. Maka hasil bunga yang didapat oleh Halisa adalah 2.125.000. Lalu bunga yang diterima saat jatuh tempo, bunganya adalah 10% seperti tadi. 10% dikali 300 juta deposit yang tadi, kemudian dikali 3. Kali 3 kenapa? Karena jatuh temponya adalah 3 bulan. Nah, waktu 3 bulan. Kemudian 12 dibagi 12. Yaitu hasilnya adalah 7.500.000. Kemudian pajaknya kita kalikan lagi 15% dikali hasil ini, yaitu Rp7.500.000. Maka hasilnya Rp1.125.000. Bunga yang diterima Halisa pada saat jatuh tempo. Nah, tadi kan udah dijelasin bunga dengan pajaknya hasilnya berapa. Lah, tadi bunganya hasilnya 7.500.000 dikurang 1 juta, dikurang pajak yang tadi 15%, 1.125.000, maka hasilnya adalah 6.375.000. Maka bunga yang diterima Halisa pada saat jatuh tempo adalah 6.375.000. Mungkin itu aja yang jawaban yang bisa saya sampaikan pada nomor 2. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan mengenai konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan pemasaran bank yaitu memaksimumkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga yaitu memaksimumkan pilihan ragam produk. Di sini bank bisa menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah bisa memiliki beberapa pilihan. Yang keempat, yang terakhir, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Ada 5 konsep pemasaran yang selalu digunakan para masing-masing perusahaan untuk menjalankan pemasaran. Yang pertama yaitu adalah konsep produksi. Konsep produksi ini merupakan yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Yang kedua yaitu adalah konsep produk. Konsep produk ini merupakan konsep yang menekankan pada kualitas, penampilan, dan ciri-ciri yang terbaik pada produknya. Yang ketiga yaitu adalah konsep penjualan. Konsep penjualan ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi dan sebagainya. Dalam konsep ini, kegiatan pemasaran ditekankan lebih agresif melalui usaha-usaha promosi yang gencar. 4 yaitu adalah konsep pemasaran. Konsep pemasaran ini adalah menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kelima yaitu konsep pemasaran kemasyarakatan, merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu saja jawaban saya di
dari pertanyaan ujian akhir semester manajemen perbankan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.